Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Adelvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Penyimpanan data. 1. Hard disk merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Yang kedua, flash drive merupakan teknologi pengembangan, dan zip drive yang menggunakan teknologi flash. Yang ketiga ada zip drive. Perangkat ini terdiri atas provider dan hard disk floppy khusus yang mampu menampung hampir 100 MB data. 4. Compact disk cakram polikarbonat dengan satu atau lebih lapisan logam yang mampu menyimpan informasi digital. 5. Digital versatile disk. DVD adalah generasi lanjutan dan teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. Keenam adalah cloud storage, sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server sebagai media penyimpanannya. Transmisi data atau proses pengiriman atau pertukaran informasi antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi. Dalam teknologi digital, transmisi data dilakukan dalam bentuk sinyal digital yang membawa data biner 0 dan 1. Media transmisi data yang pertama ada pengirim atau transmitter, perangkat yang mampu mengirim data seperti komputer, ponsel, atau sensor. Yang kedua ada penerima, receiver, atau perangkat yang menerima data seperti server, komputer lain, atau perangkat jaringan. Yang ketiga ada media transmisi atau saluran atau jalur yang dilalui data dari pengirim ke penerima. Media transmisi dapat berupa kabel, wired, dan nirkabel wireless. Jenis transmisi data yang pertama ada transmisi serial atau paralel. Serial adalah data yang dikirim oleh satu bit pada satu waktu dalam satu saluran. Contohnya adalah komunikasi USB. Paralel, data yang dikirimkan secara bersamaan melalui beberapa saluran dalam satu waktu. Contohnya, komunikasi dalam bus komputer. Yang kedua ada transmisi sinkron dan asinkron. Transmisi sinkron merupakan pengiriman data secara terus-menerus dengan kecepatan tetap dan sinkronisasi antara pengirim dan penerima melalui sinyal jam. Digunakan dalam komunikasi berkecepatan tinggi seperti Ethernet. Sedangkan asinkron adalah pengiriman data tanpa sinyal jam terkoordinasi. Data dikirim dalam interval dengan bit start dan stop untuk menandai awal dan akhir pengiriman. Contohnya, komunikasi serial pada terminal komputer. Sinyal transmisi data. Yang pertama ada sinyal analog, adalah sinyal kontinu yang dapat memiliki nilai apa saja dalam rentang tertentu dan berfluktuasi secara mulus. Sinyal ini biasanya berbentuk gelombang dan digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk fisik seperti suara dan cahaya. Yang kedua ada sinyal digital, adalah sinyal diskret yang mempresentasikan data dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Sinyal ini terdiri dari nilai-nilai tetap dan lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan sinyal analog. Media transmisi data. Untuk mengirim data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, kita harus memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan transmission medium. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau sender ke penerima receiver. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komputer memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Contohnya, telepon kabel menggunakan kabel sebagai media transmisinya,
Sedangkan telepon seluler atau ponsel radio VM menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya, dan remote control televisi menggunakan inframerah sebagai media transmisinya, dan lain sebagainya. Berdasarkan kualitas dan kemampuan suatu media transmisi, pada umumnya bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada bandwidth, yang kedua ada noise, dan yang ketiga ada radiasi, yang keempat ada attenuation. Untuk selengkapnya bisa teman-teman baca sendiri. Saya akhiri pembahasan materi teknologi digital saat ini. Saya ucapkan terima kasih.